Tuh. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Saya mulai saja kepada materi kita hari ini, yaitu pengambilan keputusan. Nah, saya sedikit berbagi mengenai bagaimana sih kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sebenarnya keputusan itu diambil apa yang harus kita perhatikan. Ini saya tampilkan ada dua hal, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Apa sih beda antara keduanya? Kapan sebuah kasus itu dikatakan sebagai bujukan moral dan kapan sebuah masalah itu dikatakan sebagai dilema etika. Nah, yang pertama, kita melihat dari sebuah, kalau dilihat gambarnya dulu ya, mungkin bisa berkomentar dari gambar yang saya sajikan. Ada bujukan moral itu right, wrong, decision. Kalau dilema etika itu right versus right. Bagaimana menurut ibu yang ada di sini? Ada perbedaankah di gambar itu? Kalau menurut saya, kalau bujukan moral, panahnya ada banyak ya, Bu. Kalau dilema etika, 2. Begitu nggak, Bu? Oke, ya betul. Terus mungkin yang lain dari arti tulisan di situ, right, wrong, decision. Iya, kalau bujukan moral benar, salah, sama keputusan. Ada keputusannya. Iya, kalau dilema etika. Dilema etika benar versus benar, Bu. Betul sekali. Nah, di sana. Jadi sebuah kasus itu dikatakan sebagai bujukan moral kalau antara benar lawan salah. Jadi contohnya ini ya. Jadi lebih jelasnya di sini. Ada sebuah panitia pentas seni. Nah, di situ tuh disuruh karena ada dana pastinya ya, dari pentas seni itu pasti kan ada dana. Nah, saat dana itu sudah ada, nah ini ya bisa melihat ya, ada acara pembubaran kecil-kecilan, jadi maunya selamatan gitu loh setelah pentas seni. Nah, otomatis kan uangnya itu nggak mungkin pada laporan itu ditulis selamatan kecil-kecilan pembubaran, pasti nanti akan menjadi sebuah masalah besar kan begitu. Makanya dibuatlah kwitansi palsu. Nah, di sini ada sebuah masalah ya, ada sebuah bujukan moral di sana. Sebenarnya benar sih pembubarannya benar, namun menyalahgunakan kwitansi atau dana yang milik orang lain, milik orang banyak itu yang salah. Nah, di sini namanya bujukan moral. Nah, kalau yang satunya dilema etika itu lebih ke benar lawan benar. Nah, di sini contohnya ada Raihan, murid kelas 12, dia berbakat lagi di seni, namun karena sudah fokus ke seninya sehingga nilai matematikanya itu kurang di bawah KKM. Nah, saat ulangan gurunya itu memergoki Raihan itu mencontek saat ujian. Nah, takutnya nanti di sini akan kalau itu dilaporkan Raihannya nanti tidak lulus, padahal dia memiliki impian untuk pergi ke universitas. Nah, ini kan antara dilema benar lawan benar. Benar kasihan kepada Raihan bahwa dia ini ingin menjadi lulus. Nah, seperti itu ya kan. Benar pula kalau dia itu sudah memenangkan lomba seni. Nah, tapi kan beratnya adalah kenapa dia harus mencontek. Nah, ini jadi ada dua hal benar versus benar. Nah, ini yang kita sebagai guru selalu dihadapkan kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin nanti lebih jelasnya bisa dilihat di sini, Bu. Bujukan moral itu ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi kalau udah jelas-jelas salah, itu namanya bujukan moral. Namun kalau dilema etika, ketika seseorang harus memilih antara dua opsi, di mana kedua-duanya secara moral, sekali lagi di sini intinya secara moral ya, meskipun kadang kalau peraturan itu
sangat ketat ya. Nah, namun di sini secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar lawan benar. Nah, seperti itu. Nah, paradigma dari dilema etika itu kadang ada 4 hal ini. Jadi ada individu lawan masyarakat, ada kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau individu lawan masyarakat, contohnya ini, saya berikan, nah ini dia. Misalnya kita ada yang benar untuk yang lain, ya kelompok kecil. Nah misalnya kita di dalam kelas ya Bu, satu anak itu sudah selesai, namun anak yang kelompok lain belum selesai. Nah ini kan kita menjadi dilema ini. Materinya saya lanjutkan karena kelompok kecil ini sudah selesai, apakah menunggu kelompok besar? Nah ini kan kita dilema, harus berbuat apa ini? Nah ini contohnya kalau individu lawan masyarakat atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Itu juga sering banget ya di kelas kita hadapi. Terus yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah ini misalnya, contohnya kita sudah janji dan peraturan di rumah kita misalnya ya harus pulang tepat waktu. Tapi kadang-kadang kan ada teman yang butuh pertolongan, duh aku analisis suhunya nggak bisa tolong anu ini sebentar ya, sehingga janji kita, peraturan rumah kita yang harus pulang tepat waktu itu kita langgar, ya kan? Nah ini rasa keadilan lawan rasa kasihan ke temannya, mungkin seperti itu. Salah satu contohnya saja. Nah kalau yang di sini kebenaran lawan kesetiaan, contohnya biasanya kalau di sini bisa contoh kalau di sekolah kita kan nggak boleh ngelesi ya, nggak boleh ngelesi. Pasti itu akan mendapat teguran yang teguran yang sangat kuat ya dari yayasan kan gitu misalnya. Tapi teman kita di sini membutuhkan dana karena orang tuanya sakit misalnya gitu, jadi harus ngelesi. Nah ini kebenaran lawan kesetiaan, setia pada teman. Yang berikutnya jangka pendek lawan jangka panjang. Nah ini yang sering kita lakukan juga, misalnya kita harus memilih antara uang untuk hari ini atau uang untuk ditabung nanti. Nah ini jangka pendek lawan jangka panjang. Nah selain paradigma itu ada lagi 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu harus diambil berbasis hasil akhir. Jadi nanti kita lihat nanti keputusan hasil akhirnya itu bagaimana, begitu ya. Terus berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Itu prinsip-prinsipnya. Terus, nah, apa langkah-langkah yang bisa kita ambil? Nah, ini yang terakhir nih. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan antara suatu kondisi tertentu? Nah, itu kita harus perhatikan. Itu langkah pertama. Jadi dari kasus itu kita lihat apa saja yang saling bertentangan. Nah, yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi itu? Misalnya anak nggak tuntas, terus dia tidak bisa lulus gara-gara yang nggak tuntas banyak. Nah, siapa saja yang terlibat? Berarti ada murid, ada guru mapel di situ kan, yang bisa nanti kita ada BK, ada tim disiplin, nah itu akan kita kumpulkan. Terus apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut misalnya? Wah, nah ini faktanya seperti ini, memang nggak pernah ngumpulin. Oh, atau seperti ini, anaknya ini sebenarnya ngumpulin, tapi nilainya jelek. Itu semua fakta-fakta kita kumpulkan. Nah, setelah fakta-fakta kita kumpulkan, maka langkah keempat adalah kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah, ujinya banyak ya, Bu. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Nanti coaching berikutnya kita akan terapkan itu semua satu persatu akan kita bahas. Sedangkan langkah kelima yaitu jika situasinya adalah situasi dilema etika, maka kita nanti harus menganalisis paradigma mana yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, jadi tadi kan ada paradigma benar lawan kesetiaan. Nah, itu nanti kita analisis bersama-sama ya. Nah, terus yang keenam, prinsip mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada berapa? 3 prinsip tadi ya, itu nanti kita lihat prinsip yang mana. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Nah, di sini intinya adalah pemikiran kreatif kita gitu ya, dalam menyelesaikan masalah itu di luar out of the box itu apa gitu ya.
Yang ke-8, apa keputusan yang Anda ambil? Nah, setelah keputusan yang Anda ambil, coba lihat lagi keputusan yang nanti harus Anda refleksikan. Nah, seperti itu cara-cara pengambilan keputusan. Nah, mungkin saya bisa bertanya, kira-kira satu masalah, misalnya apa yang misalnya dari Bu Claudia satu, dari Bu Lucy satu ya, nanti yang berikutnya akan kita bahas. Misalnya tadi salah satu contoh kalau saya ambil adalah murid tidak mengumpulkan tugas sehingga nilainya tidak tuntas. Nah, itu kan bisa kita ambil keputusan ini harus bagaimana gitu ya. Kalau Bu Claudia mungkin seperti apa keinginannya? Mungkin masalah yang pernah muncul di kelasnya yang harus diambil keputusan? Oh ini Bu, saya pernah ada waktu itu kelas 11 ya Bu, waktu masih kelas 11 waktu kita masih awal-awal online Bu, pembelajaran online. Jadi di kelas saya itu ada anak ketika jam pembelajaran, dia itu harus menjaga toko Bu, jadi nggak bisa ikut Google Meet. Nah, betul. Terus akhirnya itu meminta tugasnya itu dikasih. Jadi ketika pelajaran dia nggak ikut, tapi tugasnya itu dikerjakan. Kayak begitu Bu. Baik sekali. Kayak gitu itu Bu. Iya, nah baik. Nah itu nanti akan kita bahas bersama-sama ya Bu. Jadi satu kasus dari Bu Claudia adalah ada anak yang tidak mengikuti meeting terus tugasnya bagaimana. Nah keputusan apa yang seharusnya Bu Claudia ambil. Nah dengan langkah-langkah itu mungkin nanti akan bisa kita selesaikan. Kalau Bu Lucy misalnya kasus seperti apa yang pernah muncul masalah di kelas yang harus diambil keputusan? Ini Bu, pernah anak diberi tugasnya itu seperti merangkum, terus merangkum, tulis tangan, terus dikumpulkan ya Bu. Tapi ternyata anaknya itu enggak nulis tangan Bu. Kan biasanya kalau misalkan ngerangkum gitu, saya beri pertanyaan gitu loh Bu, pertanyaan panduan apa yang harus dirangkum. Misalkan jadi ngerangkumnya berdasarkan apa yang saya tanyakan. Tapi ternyata anaknya itu kan saya suruh tulis tangan, tapi nggak ditulis tangan Bu, diketik, habis itu diproses, nggak tahu gimana ceritanya, bentuknya seperti tulisan tangan, gitu Bu. Jadi saya nggak tahu itu jawaban hasil dia googling kalau misalkan menurut saya kalau tulis tangan itu setidaknya kan anaknya membaca, tapi kalau misalkan googling, copy paste habis itu jadi tulisan tangan kan kayak nggak baca gitu loh Bu. Iya. Nah itu yang dilemanya saya. Oke, baik. Nah, jadi dilemanya yang timbul pada Bu Lucy adalah anak ini ngerjain tapi kok tulisannya seperti ini. Di satu sisi ini benar sih ngerjainnya ya, tapi di sisi lain seperti apa kan seperti itu. Apakah ini betul-betul mengerjakan sendiri? Nah, seperti itu. Iya, benar Bu. Mengerjakan sendiri atau iya, apa copy paste punya temannya? Iya, betul. Nah, itu Bu yang dilema. Oke, sip. Itu nanti akan mungkin berikutnya bisa kita lakukan investigasi lagi. Nah, bagaimana keputusan-keputusan terbaik yang bisa diambil. Oke, sepertinya saya ambil ini dulu ya. Saya ambil Iya, Bu. presentasi sebentar ya, Bu. Iya. Sambil menunggu teman kita yang akan gabung. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu? Banyak ya memang ya dari kita ini karena memang kita guru ya, beberapa harus keputusan itu kita ambil secara sigap. Nah, itu yang terpenting. Iya, Bu. Oke. Benar, Bu.
Di sini Bu Dia sudah gabung. Selamat sore Bu Dia. Selamat sore Bu Nila. Nah ini Bu Dia, sedikit saya bercerita. Hari ini kita ini berlatih mengambil keputusan. Nah, kira-kira kalau tadi ya saya ceritakan kasusnya Bu yang paling barusan ini adalah kasusnya Bu Lucy. Bu Lucy mengalami dilema, yaitu anak sudah mengerjakan tugas, tapi Bu Lucy ini mengalami dilema. Apakah benar tugas yang dikerjakan itu adalah dikerjakan sendiri? Nah, itu benar bahwa dia mengumpulkan tugas. Tapi apakah tugas itu dikerjakan sendiri karena tulisannya terlihat bukan tulisan anak tersebut, misalnya seperti itu. Kalau Bu Dia pernah mengalami dilema kah di kelas? Dilema itu antara benar lawan benar, Bu. Kalau bujukan moral itu antara benar lawan salah. Kalau bujukan moral, contohnya menyalahgunakan uang sekolah. Nah, untuk membeli buku. Meskipun membeli buku benar, tapi kan menyalahgunakan uang sekolah untuk membantu teman. Nah, misalnya seperti itu. Uang sekolah ini kan harusnya kan ngomong dulu ke orang tua, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin Bu Dia pernah memiliki masalah di kelas? Dilema ya Bu ya. Ini Iya. baru tadi pagi nih Bu, saya mengalami dilema. Dilemanya begini, anak-anak saya kan sekarang ngajar KTI kelas 11 ya Bu ya. Kemudian anak itu saya minta untuk menyusun tinjauan pustaka yang harus didasari oleh teori yang benar yang didapat dari e-book, dari buku yang bisa dipercaya. Nah, ketika menyusun KTI bab 2, menurut anak itu ada e-booknya. Kemudian ketika dikumpulkan pada saya minta bukti, mana e-booknya? Saya diberi tautan buku, tetapi ketika saya buka tidak bisa, jadi tidak cocok gitu. Nah, padahal menurut anak yang bersangkutan itu, waktu dia mengerjakan tugas saya, tautan itu bisa dibuka dan ada gitu Ibu. Kemudian akhirnya mereka saya ajak untuk kerja bab 4, tetapi hasilnya tetap sama karena mengacu pada teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian saya minta pada anak yang bersangkutan untuk mencari e-book yang isinya setidaknya sama, yang seteori dengan miliknya. Karena buku yang saya peroleh dan e-book yang saya peroleh teorinya agak berbeda dari milik murid tersebut. Tetapi tetap saja anak yang bersangkutan masih belum bisa menemukan sumber yang dulunya katanya ada. Nah, sekarang jadi tidak bisa ditemukan begitu. Apa itu termasuk dilema ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Ini dilema juga. Satu sisi tadi dia sudah mengerjakan tugas KTI-nya dengan baik, namun di sisi lain ini e-booknya ini di mana kok ternyata gurunya mencari itu tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi dilema-dilema itu bisa kita selesaikan dengan keputusan bijaksana yang nanti kita ambil. Jadi tidak semerta-merta kita menjadi guru langsung memutuskan, ya sudah kamu tidak lulus KTI saya. Nah, mungkin ini adalah pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan. Nanti Bu Dia dengan teman-teman yang ada di sini menganalisis dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan pada kondisi yang sudah ada. Ya, jadi itu tadi bertentangannya. Tugas baik, sudah sesuai, namun kok ada e-book yang perlu dipertanyakan. Nah, ini kan bertentangan. Yang kedua, siapa yang terlibat di masalah atau di situasi tersebut? Nah, nanti Bu Dia dengan murid tersebut
berbicara bersama-sama. Ini siapa saja yang terlibat di situ. Kalau memang membutuhkan pihak BK atau pihak tim disiplin, silahkan. Tapi kalau memang antara guru dengan murid, silahkan juga bisa diselesaikan. Nah, terus fakta-fakta yang relevan. Nah, tadi faktanya adalah saat link itu sudah diberikan kepada guru, faktanya adalah guru mengecek itu tidak ada, itu dikumpulkan. Ya. Nah, berikutnya kita nanti akan menguji apakah benar atau salah terhadap situasi sila tersebut. Ya, setelah bertemu dengan murid, nanti bisa ditanyakan, nah ini kejadiannya benar atau salah. Termasuk uji-uji nanti bisa kita lakukan. Nah, berikutnya, jika situasinya adalah dilema etika, seperti yang dialami oleh Bu Dia, Bu Lucy, dan Bu Claudia, nanti paradigma mana yang sesuai. Berikutnya, prinsip mana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah prinsip hasil akhir, ataukah prinsip yang sesuai peraturan, itu nanti bisa dilakukan. Tidak semua prinsip diterapkan dalam satu kasus, boleh salah satu saja. Atau mungkin dua-duanya bisa, ya silakan, tidak masalah. Ya. Terus yang ketujuh, nanti investigasi opsi trilema. Ini mungkin Bu Dia punya cara-cara kreatif, Bu Lucy juga, agar menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Yang kedelapan, apa keputusan yang Anda ambil, nanti silakan diambil keputusannya, berikutnya direfleksikan. Apakah ini sudah benar atau tidak. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Boleh saya minta satu foto bersama-sama, bisa di-on-kan kameranya, Ibu-ibu? Ya, Bu Nila. Saya on-kan kamera yang sini saja. Senyum semuanya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, gaya lain. 1, 2, 3. Sebentar. Aduh, malu saya. Nggak mempaste dulu. Oke, sebentar. Saya save dulu. Oke, yang anu tadi satu lagi Bu, kelewatan. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, ya, biar nggak hilang. Saya simpan dulu. Baik, oke. Terima kasih atas kehadiran semuanya, ibu-ibu cantik di sini. Saya sudah dapat mengimbaskan kepada teman-teman. Saya undang berikutnya untuk menjadi guru penggerak selanjutnya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Nila. Ya, terima kasih atas waktunya.